Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para alim, para ulama, para sepuh bin sepuh, hadirin hadirat sekalian, serta para pendengar juga pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 18 Jumadal Ula 1445 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 1 Desember 2023, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah, serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri salah satu di antara taman-taman surga Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tema pengajian kita malam hari ini apa? Apa? Resep napa? Resep dicintai di langit dan di bumi. Apa judul pengajian kita? Resep dicintai di langit dan di bumi. Apa mungkin orang dicintai di langit dan di bumi sekaligus? Mungkin. Mungkin. Jare sapa? Apa ada orang dicintai di langit dan di bumi? Ada. Di wonge. Jelas Rasulullah SAW mesti. Yang kita ini yang biasa-biasa ini, sing akeh dosane, apa mungkin kita bisa sampai ke level dicintai di langit dan dicintai di bumi? Jawabannya mungkin. Jawabannya apa? Mungkin. Kata siapa? Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan redaksi yang saya bacakan adalah redaksi Imam Muslim. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha idza ahabba 'abdan da'a Jibril. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala kalau sudah mencintai seseorang, maka Allah akan memanggil malaikat Jibril. Siapa yang dipanggil? Malaikat Jibril. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil malaikat Jibril? Faqala inni uhibbu fulanan fa'ahibbah fayuhibbuhu Jibril. Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil malaikat Jibril karena akan memberikan sebuah perintah. Apa isi perintahnya? Wahai Jibril, aku sudah mencintai si fulan. Si fulan si siapa? Si A. Si A apa si B? Ya bisa si A, bisa si B. Sesungguhnya aku sudah mencintai si fulan, maka kamu harus mencintai dia. Kamu niku sinten? Jibril. Begitu mendapatkan perintah seperti itu, apa yang terjadi?
Yo pasti malaikat Jibril pun menaati perintah Allah. Maka malaikat Jibril pun mencintai orang tersebut. Berarti sudah dicintai sama siapa? Allah. Terus dicintai sama malaikat Jibril. Apakah berhenti sampai di situ? Mboten. Apa yang terjadi kemudian? Summa yunadi fis sama'i fayaqul innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbuh fayuhibbuhu ahlus sama'. Maka malaikat Jibril pun mengumumkan kepada penghuni langit. Sinten? Malaikat-malaikat yang lainnya. Berarti langit itu ada apanya? Ada penghuninya. Siapa penghuni? Malaikat. Itu manuk emprit. Ma min mawdi'i arba'ati asabi' illa wa fihi malak. Kata Nabi SAW, di langit itu setiap jarak 4 jari ada malaikat. Setiap jarak apa? 4 jari. 4 jari malaikat, 4 jari malaikat, 4 jari malaikat, 4 jari malaikat. Di langit keberapa? Pertama, kedua, ketiga, apa ketujuh? Semua langit. Semua langit dari langit pertama sampai langit ketujuh. Setiap jarak 4 jari ada satu malaikat. Berarti penghuni langit berapa? Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Tidak ada yang tahu berapa jumlah tentaranya Allah kecuali Allah tok yang tahu. Saking apa nih? Saking banyaknya. Makanya Nabi SAW katakan atatis sama'u wa huqqalaha anta'id. Langit itu sampai berderit-derit. Apa? Berderit-derit. Apa berderit-derit? Kriat-kriat. Wa huqqalaha anta'id. Dan pantas saja kalau langit berderit-derit. Saking apa nih? Saking beratnya muatan yang ada di langit tersebut. Nah, Jibril ini, malaikat Jibril alaihi salam ini, setelah mencintai si fulan tadi, maka malaikat Jibril mengumumkan di hadapan penghuni langit yang jumlahnya wallahu a'lam. Apa isi pengumuman malaikat Jibril? Innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbuh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mencintai si fulan, maka kalian semuanya harus mencintai si fulan. Siapa yang ngasih instruksi? Malaikat Jibril. Pada manut apa orang? Ya mesti manut. Darani nyongkaran jenengan apa? Manut semua. Dicintai di mana? Di langit. Apa yang terjadi setelah itu? Setelah dicintai oleh seluruh penghuni langit, thumma yudha'u lahul qabulu fil ard. Maka kemudian si fulan ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dijadikan manusia yang di muka bumi ini diterima, disayangi, disenangi, dicintai. Itu namanya dicintai di mana? Di langit dan di bumi. Hadisnya belum selesai. Masih ada kelanjutannya. Apa kata Nabi SAW? Wa idza abghadha 'abdan da'a Jibril. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala telah membenci seseorang. Kalau tadi apa? Mencintai. Berarti niki kebalikannya.
apabila Allah Subhanahu wa ta'ala telah membenci seseorang, maka Allah akan memanggil Jibril, fayaqul inni ubghidu fulanan faabghidhu, fayubghidhu Jibril. Wahai Jibril, aku telah membenci si fulan, maka kamu bencilah dia. Manut? Ya manut. Dibenci Allah, terus dibenci sinten? Malaikat Jibril. Cukup sampai di situ? Enggak. Apa yang dilakukan oleh malaikat Jibril? Tsumma yunadi fi ahli samai, innallaha yubghidu fulanan faabghidhuh fayubghidunahu. Malaikat Jibril memberikan pengumuman ke seluruh penghuni langit. Sinten wau? Malaikat. Sesungguhnya Allah telah benci si fulan, maka kalian semuanya harus membenci fulan. Maka yang terjadi adalah seluruh penghuni langit membenci si fulan tadi. Itu baru di mana? Baru di langit. Maka apa kelanjutannya? Tsumma tudha'u lahul baghdha'u fil ard. Maka kemudian orang ini dibenci oleh seluruh penghuni bumi. Jangan pilih sing ndi? Sing nomor 1 apa sing nomor 2? Nomor 1. Carane kepriwe? Nah, berarti sekarang masuk ke resep. Ya. Jadi kalau mungkin atau tidak dicintai di langit dan di bumi, jawabannya mungkin. Carane kepriwe? Nah, ini akan kita bahas. Ini intinya. Waktunya cukup ya. Insyaallah. Ya, mudah-mudahan Allah berkahi. Caranya apa? Mari kita dengarkan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan caranya. Dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb." Barang siapa memusuhi waliku, walinya siapa? Walinya Allah. Barang siapa membenci, memusuhi waliullah, wali siapa? Wali siapa? Wali kekasih. Kenapa? Kekasih. Orang yang dicintai sama Allah. Barang siapa membenci kekasihnya Allah, orang-orang yang dicintainya, maka aku, sinten aku? Allah mengumumkan perang kepada orang tadi. Allah mengumumkan apa? Perang. Perang melawan Allah. Menang apa kalah? Ya ora mungkin menang. Perang kok melawan sinten? Allah. Ndak mungkin menang. Siapapun yang membenci kekasihnya Allah Azza wa Jalla, maka dia akan diperangi sama Allah Azza wa Jalla. Terus apa kelanjutannya? Ini yang perlu kita garis bawahi. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi. Amalan yang paling aku cintai yang dilakukan oleh hambaku untuk mendekatkan dirinya kepadaku adalah amalan-amalan yang hukumnya wajib. Berarti supaya dicintai Allah harus melaksanakan yang wajib-wajib. Masih ada kelanjutannya. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah. Andaikan hambaku ini setelah melakukan yang wajib-wajib, dia tambahkan yang sunnah-sunnah, maka aku akan semakin cinta kepadanya. Aku sinten? Allah Azza wa Jalla. Menjalankan yang wajib-wajib, ditambahin apa? Yang sunnah-sunnah.
Terus apa yang terjadi? Kalau Allah sudah sangat mencintai hambanya, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsir bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Seandainya aku sudah sangat mencintai hambaku, maka aku akan selalu bimbing telinganya, aku akan bimbing matanya, aku akan bimbing tangannya, aku akan bimbing kakinya. Maksudnya bimbing apa? Dijaga. Enggak melakukan kecuali yang dicintai sama Allah. Jadi walinya Allah niku nek ngomong mesti ngomongnya enggak mendatangkan kemurkaan sinten Allah. Ngomongnya orang nyelekit. Omongan-omongan yang dicintai sama Allah, yang dilihat sesuatu yang dicintai sama Allah. Buka HP orang macam-macam buka. Nek buka kayak si macam-macam berarti walinya Allah atau bukan? Macam-macam apa semacam? Nah, macam-macam maksudnya orang benar maksudnya. Kalau telinganya masih disumpeli dengan sesuatu yang dibenci sama Allah Azza wa Jalla, berarti itu bukan walinya Allah Azza wa Jalla. Kalau tangannya masih digunakan untuk hal-hal yang dibenci sama Allah, berarti ini belum disayang sama Allah Azza wa Jalla. Kalau kakinya masih digunakan untuk mendatangi tempat-tempat yang enggak disukai sama Allah Azza wa Jalla, berarti ini belum dicintai sama Allah. Berarti resepnya apa? Betul. Nomor satu resepnya adalah konsisten menjalankan yang wajib-wajib. Resep nomor dua, rutin mengamalkan yang sunnah-sunnah. Apa resepnya nomor setunggal? Konsisten menjalankan yang wajib-wajib. Nomor dua, rajin mengamalkan yang sunnah-sunnah. Serampung pengajiannya. Apa ya? Apa terus? Apa yang pertama tadi resepnya? Konsisten mengamalkan yang wajib-wajib. Kenapa ada kata konsisten? Karena yang diminta dari kita adalah istiqomah. Udu sembayang sedina prei seminggu, udu sembayang seminggu prei sebulan, udu sembayang sebulan prei setahun. Bukan itu yang diinginkan, tapi konsisten terus menerus nganti mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada kita, beribadahlah sampai datangnya ajal. Jadi ngibadah niku mboten wonten pensiun. Pensiun tuli nek apa? Pegawai pensiun. Ngibadah pensiun. Ora ana pensiun. Kanjeng Nabi SAW aja ngibadah sampai akhir hayat. Kita lebih hebat apa dari Kanjeng Nabi SAW? Beliau sampai akhir hayatnya tetap beribadah. As-shalah, as-shalah, wa ma malakat aymanukum. Detik-detik menjelang wafatnya Nabi SAW masih mengingatkan kita, sholat, sholat. Perhatikan orang-orang yang berada di bawah kekuasaan kalian, anak kalian, istri kalian. Dipesani betul-betul sama Nabi SAW. Oke, apa resep yang pertama? Konsisten menjalankan yang wajib-wajib. Yang wajib-wajib ini ada dua macam. Ada yang wajib-wajib hablum minallah, ada yang wajib-wajib hablum minannas. Ada berapa macam? Dua. Apa yang pertama? Hablum minallah, terus hablum minannas. Sekarang kita pindah. Yang sunnah-sunnah juga ada dua macam. Ada yang sunnah-sunnah hablum minallah, sama yang sunnah-sunnah hablum minannas. Berarti resepnya pira?
papat. Ya, tambahi ora apa-apa ya. Ya. Jadi resepnya yang pertama apa? Continue menjalankan yang wajib-wajib, baik itu yang hablum minallah maupun yang hablum minannas. Terus apa lagi? Resep kedua, rutin mengamalkan yang sunnah-sunnah, baik itu yang hablum minallah sama yang hablum minannas. Kita ngaji di bulan balen ora apa-apa mbok? Mboten napa-napa? Alhamdulillah. Ya. Di bulan balen be si pada kelalen. Apa maning ora di bulan balen. Ya. Baik, kita bahas resep yang pertama dulu, yaitu konsisten menjalankan yang wajib-wajib. Pertama kita bahas adalah yang hubungannya hablum minallah. Apa yang wajib-wajib hablum minallah? Ya mau napa? Salat 5 waktu. Itu menjadi prioritas utama kita kalau pengen dicintai Allah, dicintai oleh manusia. Itu resep nomor 1. Jangan pernah bermimpi akan dicintai sama Allah dan dicintai sama orang lain nek ora sholat. Ada sebagian orang, wah ngapa sholat, sing penting serawung. Sing penting apa? Serawung. Serawung iya, tapi sholat ya iya. Harus itu syarat mutlak supaya dicintai sama Allah Subhanahu wa ta'ala, dicintai sama orang lain. Nomor 1 adalah menjalankan yang wajib-wajib, hablum minallah dulu. Kenapa kita bisa baik sama tetangga, nggak mau berbuat baik kepada Allah Azza wa Jalla? Tetangga kita ngasih apa sih? Allah sudah ngasih apa? Semuanya dari Allah. Medit temen, medit sama tetangga bagus apa jelek? Nek medit sama Allah apa maning? Ada sebagian orang masya Allah dermawan sekali dengan tetangganya, tapi sama Allah pelit. Pelitnya apa? Konsolat ora gelem. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala memberi waktu kita berapa? 24 jam. Jenengan sholat 5 waktu niku pinten jam? Jenengan biasanya nek sholat sih pirang menit, nek satu sholat. Pinten? 10, yes mending lah 10 lah. Karena wong sholatnya kurang 3 menit. Berapa menit? 10 ya, tambah ya 10 lah. 10 kali berapa? Berarti 50 menit. Enggak nyampe 1 jam. Yes, dipepekakan jadi 1 jam. Ben ngitungnya apa? Gampang. Coba bayangkan, kita ini sudah dikasih 24 jam waktu sama Allah. 24 jam waktu. Kita cuma dimintai sama Allah berapa? 1 jam. Berarti masih sisa berapa? 23 jam. Kok enggak mau diberi? Kok enggak mau memberikan yang 1 jam ini? Kijan pancen betul-betul apa? Medit level tinggi, stadium 4. Boleh medit ini. Subhanallah. Allah kan enggak dibalik minta sholat 23 jam terus apa? Ngaso 1 jam kan enggak. Padahal pertama kali sholat diwajibkan itu berapa kali? 50 kali. Coba bayangkan. Jenengan bayangkan ya, sholat sehari 50 kali kayak apa coba? Sehari kan 24 jam ya. Berarti kalau dibagi 50 berapa? Setengah jam. Setengah jam sepisan sholat kayak apa jajan? Betul. Lo nembe arep lep sedela wis adzan. Ya. Baru masuk kantor sebentar nembe buka komputer wis adzan mani. Nembe macul sedela wis adzan mani. Coba bayangkan. Tapi kemudian Allah kasih keringanan tinggal berapa? 5. Yang 5 ini pun sama Allah dikasih pahalanya 50. Jadi enggak cuma diturunkan jadi 5 terus pahalanya kur jadi 5, enggak. Yang 5 ini diturun, yang 50 turun jadi 5, pahalanya tetap
50. Kurang apa Allah meminta kita, mengiming-imingi kita, memotivasi kita untuk sholat? Kurang apa Allah subhanahu wa ta'ala? Kok kita nggak mau gitu loh? Maka nggak mungkin orang dicintai sama Allah. Nggak mungkin orang dicintai sesama kalau nggak sholat. Orang mungkin. Karena resep nomor 1 adalah menjalankan, konsisten menjalankan yang wajib. Hablum minallah. Itu contohnya. Yang wajib kan banyak ya. Itu contohnya 1. Oke, karena waktunya terbatas. Ya. Sekarang kita pindah yang hablum minan nas. Yang wajib apa contohnya? Birrul walidain. Napa? Birrul walidain. Napa birrul walidain? Berbakti kepada orang tua. Tidak mungkin orang akan dicintai sama Allah setekun apapun dia beribadah kalau tidak birrul walidain. Bahkan Allah mengatakan, bahkan Rasul SAW mengatakan, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Allah akan ridho kalau orang tua ridho. Allah akan marah kalau orang tua marah. Berarti kalau kita bikin orang tua marah, Allah akan marah. Bahkan kata sebagian sahabat Nabi SAW, jenengan bikin orang tua nangis, itu sudah durhaka. Itu sudah termasuk kedurhakaan. Membikin orang tua apa? Nangis. Wis cukup gue untuk menjadi anak durhaka. Apalagi sampai membuat orang tua sedih bertahun-tahun. Sekedar nangis sekali toh orang tua gara-gara perilaku buruk kita. Bukan karena nangis apa? Bukan karena nangis bahagia. Nangis kan macam-macam nggih, wonten nangis bahagia, wonten nangis susah. Ya. Dikongkon malah dolanan HP terus. Ana bocah kayak gue ngene. Endi bocah? Sampai orang tua apa? Nangis, itu durhaka. Ya. Makanya orang tua itu adalah prioritas untuk kita sikapi dengan sikap yang terbaik. Apa kata Nabi SAW ketika ditanya oleh salah seorang sahabat beliau, ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bihusni sahabati. Wahai Rasul, siapakah manusia yang paling saya nomor satukan untuk saya sikapi dengan sikap yang terbaik? Apa jawaban Nabi SAW? Ibumu. Terus siapa lagi? Ibumu. Terus siapa lagi? Ibumu. Terus siapa lagi? Bapakmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi yang nomor 1 harus kita senyumi. Yang nomor 1 harus kita unggah-ungguhi. Yang nomor 1 harus kita gunakan bahasa kromo inggil. Yang nomor 1 harus kita lembuti sapa ibune dhewe. Udu bose. Udu komandane. Udu juragane. Udu apa mana? Udu mandor. Termasuk udu ustate. Nomor 1 siapa? Ibu. Berikan yang terbaik yang bisa kita berikan kepada ibu kita, kepada bapak kita. Saya sering kasih ilustrasi kayak gini. Jangan pernah beli gorengan? Gorengan pernah? Pendina. Jangan kedatangan tamu. Kedatangan apa? Tamu. Di rumah nggak ada suguhan. Akhirnya sing paling gampang apa? Beli gorengan, mendoan, pisang goreng, apa gitu. Kopine juga.
Jenengan kan pulang dari sana bawa apa? Kresek. Napa? Kresek. Isinya apa mau? Mendoan, tahu berontak, gedang goreng, cireng. Terus jenengan suguhkan ke tamu itu karo plastiknya apa ora? Nggih mboten. Ngagem napa? Bir. Oke. Bagus atau tidak? Bagus. Jenengan pernah enggak disuruh sama ibu belikan gorengan? Pernah. Jenengan suguhkan sama ibu pakai apa? Coba ada piring disit apa karo kresek Bu niki Bu? Mbok. Padahal yang paling harus dihormati nomor satu tamu apa ibu? Tamu gue mbuh nomor pira? Nomor satu, nomor dua, nomor tiga ibu. Bapak baru nomor 4. Jadi Nabi SAW itu sedang mengajarkan siapa yang harus dinomorsatukan, siapa yang harus diprioritaskan, siapa yang harus didahulukan dalam sikap-sikap terbaik kita. Ya ibu. Maka orang akan sukses di dunia dan di akhirat. Salah satu sebabnya kalau berbakti kepada orang tua. Ini yang hubungannya hablum minan nas. Masih hubungannya hablum minan nas. Yang wajib harus kita tunaikan, tidak menyakiti sesama muslim. Napa? Tidak menyakiti sesama muslim. Ini wajib. Kata Nabi SAW ketika ditanya oleh salah seorang sahabatnya, ya Rasulullah, ayyul muslimina khair. Wahai Rasul, muslim yang terbaik itu yang seperti apa? Napa? Muslim yang terbaik yang seperti apa? Itu pertanyaannya. Berarti muslim itu bertingkat-tingkat, berkelas-kelas. Sing paling dhuwur ki sapa? Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang terbaik adalah yang tidak pernah menyakiti muslim yang lainnya dengan lisan dan dengan tangannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan apa? Lisan dan dengan tangan. Dengan kaki kepriwe? Hah? Ora tau nyiwit, kur sering dupak. Gimana ini? Muslim ideal atau bukan? Ya tergantung si dupak apa. Dupak orang ya nggak ide ya. Kenapa Nabi menyebutkan dua anggota tubuh tadi? Apa tadi? Lisan sama tangan. Kenapa? Karena itu yang paling sering digunakan dan dilakukan. Bukan berarti boleh pakai kaki. Enggak. Ya. Jadi hablum minan nas itu yang wajib salah satunya adalah tidak menyakiti sesama muslim. Dengan apa tadi? Lisan dan dengan tangan serta anggota tubuh yang lain. Makanya Nabi SAW itu pernah diwaduli. Diwaduli siapa? Dilapori tentang seorang wanita kanat tusallil lail wa tasumun nahar. Seorang wanita ahli ibadah, sholat 5 waktunya bagus, malah ditambahi dengan tahajud. Puasa Ramadannya oke, malah ditambahi dengan puasa sunnah. Cuman kekurangannya satu, wahai Rasul. Innaha salitah. Nek ngomong nyelekit. Kenapa? Nek ngomong nyelekit. Tu'zi jiranaha. Sering menyakiti tetangganya dengan lisan. Apa komentar Rasulullah SAW? Hiya finnar. Ini wanita calon penghuni neraka.
Padahal rajin apa mau? Sholat. Ya mendingan sing lisannya apik tapi ora tau sholat. Yura. Kan tadi sudah kita sampaikan, yang wajib itu ada dua. Napa? Hablum minallah sama hablum minannas. Udah cukup hablum minannas toh. Harus hablum minallahnya iya, hablum minannasnya iya. Makanya orang ini akan dicintai sama Allah dan dicintai sama manusia. Karena hubungannya sama Allah baik, hubungannya sama manusia juga baik. Itu resepnya. Jadi jangan dipikir kita sudah sholat, kita sudah berakidah yang benar, kita sudah ngaji yang benar, itu langsung dicintai sama seluruh manusia. Belum tentu. Loh, kalau misalnya dia itu rajin sholat tapi medit, priwe? Dicintai nggak sama orang? Anda. Kenapa? Karena resepnya orang lengkap. Ya. Dia cuma memperhatikan hablum minallahnya saja. Masya Allah ngajine rutin, tapi nek ketemu karo tanggane ra tau mesem. Untune aurat. Ini saben ketemu kuwi apa? Brong terus. Untune ditutupi. Orang seperti ini dicintai sama manusia enggak? Enggak dicintai di bumi. Kenapa? Karena timpang. Yang diperhatikan cuma apa? Hablum minallahnya saja. Padahal yang wajib itu ada dua macam. Enggak cuma hablum minallah saja, ada hablum minannas. Oke, ini baru bahas resep pertama. Sekarang kita pindah resep yang kedua. Apa tadi? Rutin mengamalkan yang sunnah-sunnah. Kapan? Setelah melakukan yang wajib. Harus nomor satu yang wajib. Bahkan kalau ada orang selama hidupnya cuma melakukan yang wajib-wajib tok, yang sunnah nggak pernah dia kerjakan, bisa masuk surga? Bisa. Itulah golongan muqtasid. Kenapa? Muqtasid. Jadi golongan manusia dari tiga. Ada muqtasid, ada sabiqun bil khairat biidznillah, dan ada zalimun li nafsih. Yang masuk surga, yang langsung masuk surga itu muqtasid sama sabiqun bil khairat. Muqtasid niku sing wajib-wajib dilakoni, sing haram-haram ditinggalkan. Nek sabiqun bil khairat niku sing wajib-wajib dilakoni, sing sunnah-sunnah dilakoni, sing haram-haram ditinggalkan, sing makruh-makruh juga ditinggalkan. Niku napa? Sabiqun bil khairat. Ini dua ini masuk surga langsung. Yang ketiga napa mau? Zalimun li nafsihi. Ya, sing wajib kadang dilakoni, kadang ora. Sing haram ya wis dikerjakan. Niki zalimun li nafsihi. Sing zalimun li nafsihi niki ya bisalah mlebu neraka dhisik. Ya, dibersihkan dhisik. Kalau Allah berkehendak setelah itu kemudian dimasukkan kemana? Surga. Tahtal masyiah. Terserah Allah. Nah, setelah orang itu melakukan yang wajib-wajib, maka resep berikutnya adalah melakukan yang sunnah. Yang sunnah pun juga sama. Sebagaimana yang wajib ada hablum minallah dan ada hablum minannas, yang sunnah juga ada hablum minallah, ada hablum minannas. Kita awali dari yang hablum minallah dulu. Hampir semua ibadah-ibadah yang diwajibkan oleh Allah di jenis yang sama ada sunnahnya. Di jenis yang sama. Contoh sholat, contoh puasa, contoh zakat. Ini jenis-jenis ibadah. Ada jenis ibadah namanya sholat. Ada jenis ibadah namanya puasa. Ada jenis namanya ibadah namanya zakat.
Setiap jenis-jenis ini di samping yang wajib ada yang sunnah. Contoh sholat, yang wajib apa? 5 waktu. Selain 5 waktu ada sholat sunnah. Nopo contohnya? Rawatib, tahajud, duha, sholat sunnah mutlak, tahiyatul masjid, sholat sunnah wudu, sholat istikharah. Oke. Terus puasa juga sama. Yang wajib apa? Ramadan. Puasa Ramadan. Setelah Ramadan ini masih ada yang sunnah. Nopo? Senin Kemis, Daud, Arafah, Ayyamul Bid, Muharram, Asyura, ya, dan puasa-puasa sunnah yang lainnya. Oke, udah ya. Salat ada, terus apa tadi? Puasa ada, zakat. Zakat ini yang wajib, yang sunnah apa? Sedekah. Sedekah, infak, infak bebas maksudnya ya. Infak bebas. Pertanyaannya, kenapa ada yang wajib-wajib, setelah itu masih ditambah ada yang sunnah-sunnah? Kenapa coba? Melengkapi kekurangan. Berarti sing wajib urung lengkap ya gue. Oh, urung sempurna. Ngelakon ini urung sempurna. Betul. Ada lagi? Kenapa? Nambah pahala, bagus. Ada yang lain? Untuk mengakomodir orang-orang yang semangatnya tinggi dalam beramal. Menungsa niku nggih macam-macam napa semacam macam-macam. Saya nggak akan bahas lanang wadon ora. Macam-macam yang saya bahas ini adalah ada orang yang Masya Allah ngibadahe, semangat ngibadahe napa? Besar. Dan ada orang yang pas-pasan. Ada orang yang pas-pasan. Kayak siapa? Kayak nyongkor jenengan. Nah, oke lah, yang semangat ibadah pas-pasan, ya wis sing apa? Wis sing penting wajib-wajib. Sing penting sing wajib-wajib. Salate 5 waktu, terus napa nih mau? Puasa Ramadane, terus zakate, ya sing wajib-wajib wis. Wis cukup untuk masuk ke mana? Surga. Golongan apa mau? Muqtasid. Oke. Lah, kan ada orang yang wajib merasa apa? Waktu saya masih banyak. Tenaga saya masih kuat. Maka yang seperti ini dikasih alternatif amalan apa? Sunnah. Sehingga jenengan kalau setelah melakukan yang wajib-wajib itu masih merasa kurang, waktunya masih sisa banyak, terus hati ini masih kangen dengan ibadah, rindu untuk beramal, maka di hadapan jenengan ada begitu banyak amalan apa? Sunnah. Begitu sampai ke masjid, napa? Tahiyatul masjid. Kok adane si kok mate si suwe. Kop beli ya. Napa? Kop beli ya. Ku imame ora teka-teka. Terus apa maning? Salat sunnah mutlak. Namanya salat sunnah mutlak niku ya mutlak ya. Mutlak niku ya rong rakaat nganti imame rawuh. Ada sebagian orang seperti itu. Ada sebagian orang mau masjid salat wajib dong. Assalamualaikum langsung bubar. Ya. Tapi ada sebagian orang setelah sholat dia masih pengen apa? Masih pengen zikir habis sholat dokumen apa? Setelah selesai zikir masih pengen apa? Sholat ba'diyah. Setelah sholat ba'diyah ya Allah betah temen masjid jukut apa? Al-Quran mushaf. Ini sunnah. Ya. Itu terkait dengan sholat. Puasa juga sama.
Ada sebagian orang, ya Allah, aku wis cukuplah puasa apa? Ramadan dong. Ora apa-apa, ndak apa-apa. Ya. Tapi ada sebagian orang wana puasa dadakan ngenteni apa? Ramadan kayane suwe temen lah. Nyong pengen sing sunnah. Yang sunnah pun juga satu orang sama orang yang lain kekuatannya beda-beda. Ada yang kuat sehari puasa, sehari tidak. Puasa apa? Daud. Ada yang kuatnya lah aku sebulan ya cukup ping 3 pae. Puasa nopo? Ayyamul bid. Ada yang setiap minggu saya pengen nopo? Senin Kamis. Ada yang lah nyongetin Ramadan bae. Boleh? Boleh. Muqtasid. Sing zalim niku nganti Ramadan ya ora puasa. Ora isin ngopi nang pinggir dalan karo udut maning. La haula wala quwata illa billah. Ini baru bahas hablum minallah. Hablum minan nas. Napa? Hablum minan nas. Apa hablum minan nas? Sudah kita jelaskan tadi. Zakat. Zakat niku sing wajib. Nah, kancane zakat napa wau? Sedekah. Jenengan datang ke masjid, kemudian jenengan ngisi napa? Kotak. Niku hukumnya sunnah. Alhamdulillah sunnah. Berarti ngesuk orang ngisi kayak gue yora. Sunnah itu dianjurkan untuk diamalkan apa ditinggalkan? Diamalkan. Sebagian orang tuh nek krungu sunnah gue, lah sunnah iki. Ya, sunnah iki jangan. Sudah masuk. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudah ila yaumil qiyamah amma ba'd. Tadi kita sampai amalan yang sunnah yang hubungannya hablum minan nas. Contohnya apa? Sedekah. Ya, jadi sedekah itu hukumnya sunnah. Termasuk sedekah juga senyum. Napa? Senyum. Kata Nabi SAW, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Kamu senyum kepada saudaramu adalah sedekah. Niki sedekah sing gak butuh modal. Modal apa maksudnya? Modal duit. Berarti modalnya apa? Ya modalnya meringis. Gampang apa angel? Gampang apa angel? Tergantung. Rasulullah SAW kata seorang sahabat, ma ra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mundu aslamtu illa tabassama fi wajhi. Kata sahabat ini, semenjak aku masuk Islam, setiap aku ketemu Rasul SAW pasti tersenyum. Pasti apa? Tersenyum. Setiap ketemu. Berarti orang ini, sahabat ini ketemu Nabi SAW bisa pagi, bisa siang, bisa sore, bisa malam. Nabi SAW ketemu sama orang ini bisa ketika suasana hati sedang senang, bisa ketika suasana hati sedang susah. Nabi SAW ketemu orang ini bisa ketika rizkinya lagi lancar, bisa ketika rizkinya lagi seret. Gampang apa angel? GGGB, jenengan lagi ditagih utang. Lagi ditagih utang. Ketemu karo tanggane, pripun? Mesem apa ora? Tanggane mesem malah dhewek apa? Jengkel, ngapa? Naudzubillah min. Tapi itu sedekah. Senyum itu napa? Sedekah. Ya. Maka siapapun yang mengamalkan resep-resep tadi, insya Allah akan dicintai di mana? Di langit dan di bumi.
Jadi mencari cinta dari manusia, dari orang yang ada di bumi, itu tidak boleh pakai cara yang melanggar aturan Allah. Itu tidak mungkin. Coba sekarang jangan perhatikan, ada orang nyari subscriber, nyari follower, nyari jempol, nyari like. Coba jangan perhatikan, ada yang di TikTok, ada yang di mana? Facebook, ada yang di macam-macam media sosial. Coba jangan perhatikan apa yang mereka lakukan. Ada yang joget 24 jam. Tapi orang nambah-nambah apa nih? Follower nganti digawe meng dinsos. Loh, subhanallah. Nyari subscriber, nyari follower, itu kan berarti nyari orang yang mencintai. Nyari orang yang mengidolakan. Mencari orang yang mengidolakan kita itu tidak boleh dengan cara yang melanggar aturan Allah. Tidak boleh. Dan itu gak akan mengantarkan kita ke sana. Keinginan yang kita inginkan, kalau caranya salah, ya gak akan dapat. Ini mana nih Bojonegara ya? Karangkabur. Karangkabur kalau mau kalun-alun ke arah mana? Tim. Jalane ke arah napa? Tim. Nek arep mengalun-alun kok malah barat. Betul? Betul ndi? Prokerto. Jadi untuk mendapatkan cinta Allah, mendapatkan cinta manusia, supaya disayang sama Allah, supaya disayang sama manusia, itu sudah ada jalannya, sudah ada aturannya. Kok enggak ngikuti aturan ini? Ya enggak mungkin. Saya tanya sama jenengan, cinta itu tempatnya di mana? Hati. Jenengan pengen disayang sama manusia. Manusia itu perasaan sayangnya ada di dalam hati. Yang mengendalikan hati manusia sinten? Allah. Inna qulubal ibadi baina asbu'aini min asabi'ir rahmani yuqallibuha kaifa. Hati seluruh manusia. Hati seluruh manusia itu di antara dua jari-jari Allah Azza wa Jalla. Terserah Allah membolak-balikkannya. Terserah Allah. Jadi yang bikin orang jadi sayang ke kita sinten? Allah, bukan dukun. Pengen disayang malah nganggo pelet. Keliru. Terus gimana supaya disayang istri gimana? Hablum minallah, hablum minan nas. Salatnya sih bener, nafkahnya sih bener. Supaya disayang sama suami gimana caranya? Sama, hablum minallah, hablum minan nas. Suaminya di-servis yang maksimal. Ya. Hablum minallah, hablum minan nas, sama kuncinya. Jadi mencari cinta Allah, mencari cinta manusia bukan dengan hal-hal yang berunsur maksiat, bukan hal-hal yang berunsur dosa, bukan hal-hal yang melanggar aturan agama. Bukan itu resepnya. Baik, berarti intinya supaya dicintai Allah dan para manusia, caranya gimana? Konsisten menjalankan yang wajib-wajib, baik itu yang hubungannya hablum minallah maupun hablum minan nas. Yang kedua apa? Rutin mengamalkan yang sunnah-sunnah, baik itu yang hubungannya hablum minallah maupun hablum minan nas. Nek pengajiannya kurang dawa, radio insani bae. Ya. Gelombangnya pinten? 88.8 FM. Bar subuh nganti jam 10 bengi, gue enak kurang. Ya, tinggal nyetel radio insani.
Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.